Baik, ini ada yang bertanya, katanya di media sosial ada yang bicara begini, madhab anak muda itu bukan syariat, madhab anak muda itu adalah keren. Ini yang disebut fikul waqi. Keren itu nomor satu. Adapun mencocoki kebenaran, bermanfaat, itu urusan kesekian. Ya Masya Allah ya. Ya, ini ucapan yang seperti ini sebenarnya tidak keren. Tidak keren. Kalau anak muda yang keren itu, nah itu tadi, anak muda tumbuh dalam ibadah kepada Rabbnya, itu baru keren namanya. Jelas ya? Anak muda yang keren itu, nah itu seperti anak-anak muda di masa para sahabat. Mereka belajar iman sebelum belajar apa? Sebelum belajar Al-Quran. Ya. Anak-anak muda dari para penghafal Quran, generasi muda. Anak-anak muda belum cukup umur sudah minta kepada Nabi ikut berjihad. Nah, itu baru keren itu, anak-anak muda itu. Jelas ya? Tapi kalau ucapan yang seperti ini bukan dari syariat ucapan yang seperti ini. Ini ucapan dari hawa nafsu namanya. Senak perutnya saja ngomong. Ya. Dan ini pendidikan yang membuat anak-anak muda itu menyimpang. Coba bayangkan kalau anak muda diajari untuk mengikuti hawa nafsunya, tidak ada ukuran, yang penting keren. Keren itu apa? Ya. Kekafiran aja bisa keren. Orang merampok di bank dengan cara yang tidak ada yang pernah melakukannya, canggih caranya, wah dikasih jempol, kamu keren deh merampoknya. Ya. Jelas ya? Tidak ada yang berpikir seperti itu. Karena itu kalimat-kalimat yang seperti ini kalimat kadang keluar dari sebagian orang yang kurang ketakwaannya kepada Allah, sedikit pemahaman agamanya, lebih mengikuti hawa nafsu dan apa yang dikatakan oleh orang, cuma ingin mengumpulkan bagaimana manusia bersamanya. Kalau dia berbicara dengan agama, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berucap kalimat yang seperti ini. Dia akan mengarahkan anak-anak muda itu kepada jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Sebab itu pokok keselamatannya. Ya, siapa yang tahu anak muda sekarang ini dia masih hidup besok, lusa, masih hidup lusa. Dia cuma pikir bagaimana kita ikuti gaya anak muda ini supaya tetap gaya yang seperti itu. Dia tidak berpikir bagaimana anak muda ini langsung berubah. Dia ucapkan padanya satu kalimat bisa merubah kehidupannya. Nah, itu di masa dahulu seperti itu. Generasi muda. Ya. Ada seorang anak muda, dia main-main, ayahnya ahli hadits. Ayahnya ahli hadits. Mainannya ini jatuh di halaqah seorang imam ahli hadits yang bernama Mu'afa bin Imran. Begitu mainannya jatuh, anak muda ini datang ingin mengambil mainannya. Iya. Maka Mu'afa bin Imran berkata, kayaknya saya kenal kamu. Kamu anaknya si Fulan bin Fulan kan? Kata anak itu benar. Kata Mu'afa bin Imran, ayah kamu itu seorang ahli hadits, teman saya. Kamu anaknya tidak layak kecuali mengikuti jejak ayahmu. Ini satu kalimat merubah hidup anak ini. Ya. Tidak dikatakan oleh Mu'afa bin Imran, ayo kita main bersama. Kita danding, setelah itu diajak pergi ngaji. Enggak. Langsung diberikan perbaikan, arah perbaikan. Merubah hidup anak ini. Anak ini pulang ke ibunya. Dia bercerita kejadian. Dan ibunya berkata, benar itu teman ayahmu, benar. Maka oleh ibunya diberi pakaian yang bagus sebagai seorang penuntut ilmu. Ya. Bukan pakaian sembarangan seenaknya saja. Ceramah kayak orang mau daki gunung. Jelas ya? Tapi diberi pakaian yang bagus untuk mendatangi majelis ilmu. Maka duduklah dia di majelis Mu'afa bin Imran. Kata Mu'afa bin Imran, tulis. Langsung diberi satu hadits yang dengannya merubah total seluruh hidupnya. Kata beliau, dibawakan sanadnya dengan sanad dari Ummu Darda radhiyallahu anha atau rahimahullah. Ummu Darda berkata,
utlubul ilma sigaran ta'malu bihi kibaran fa inna likulli hasidin ma zara. Kata Ummu Darda, tuntutlah ilmu di masa kamu masih kecil, masih muda, dan amalkanlah di masa kamu sudah dewasa, sudah besar, karena setiap orang itu hanya memanen apa yang dia tanam. Ini kalimat emasnya. Setiap orang hanya memanen apa yang dia tanam. Iya. Maka begitu cara mengarahkan anak-anak muda. Ya. Diberi dengan bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa hadits, dengan bahasa para as-salaf. Di dalamnya terdapat kesempurnaan bahasa. Di dalamnya segala hikmah. Jangan menganggap bahasa kamu lebih keren dari bahasa Al-Quran dan bahasa hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara berpikir seperti ini tidak keren deh seperti itu. Ya. Ini anak-anak muda kalau mau keren jangan ikuti orang-orang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.